Kekuatan militer merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suatu negara dalam rangka menjaga kedaulatannya. Persiapan dilakukan oleh PT PAL yang saya bilang tadi bahwa untuk mencapai di level teknologi safety yang tertinggi. Kerjasama pertahanan Indonesia dengan Prancis kembali memasuki babak penting. Setelah sebelumnya berhasil membangun kapal selam kelas Changbogo melalui alih teknologi bersama Korea Selatan, kini Indonesia bersiap melangkah lebih jauh dengan membangun kapal selam modern Scorpène Evolved bersama Naval Group Prancis di galangan PT PAL Indonesia, Surabaya. Program ini menjadi tonggak baru dalam perjalanan industri pertahanan nasional menuju kemandirian teknologi maritim. Keberhasilan Indonesia menguasai berbagai tahapan pembangunan kapal selam bersama Korea Selatan menjadi modal berharga dalam proyek terbaru ini. Pengalaman puluhan insinyur Indonesia dalam proses desain, fabrikasi, integrasi sistem hingga pengujian kapal selam kini menjadi fondasi kuat untuk menyerap teknologi yang lebih canggih dari Prancis. Berkat pengalaman tersebut, PT PAL dinilai telah memiliki kemampuan yang jauh lebih matang dibanding beberapa tahun lalu. Melalui kerjasama dengan Naval Group, pembangunan 2 kapal selam Scorpène Evolved akan dilakukan di Indonesia dengan skema transfer teknologi yang luas. Program ini tidak hanya bertujuan menghadirkan kapal selam baru bagi TNI Angkatan Laut, tetapi juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam membangun kapal selam berteknologi tinggi secara mandiri. Tahapan praproduksi telah selesai, sementara pembangunan fisik telah dimulai melalui proses first steel cutting. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, Indonesia akan menjadi salah satu negara di Asia yang mampu membangun kapal selam modern dengan teknologi kelas dunia di dalam negeri. Bagi PT PAL, proyek Scorpène merupakan lompatan besar yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri pertahanan maritim di kawasan. Kedepan, keberhasilan program ini diharapkan membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan kapal selam generasi berikutnya dengan tingkat kandungan lokal yang semakin tinggi, serta memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional. Keberhasilan pembangunan kapal selam Scorpène di PT PAL nantinya diperkirakan akan memberikan dampak yang jauh melampaui sektor pertahanan. Ratusan hingga ribuan tenaga kerja Indonesia, mulai dari insinyur perkapalan, teknisi pengelasan, ahli elektronika, hingga spesialis integrasi sistem tempur, akan terlibat secara langsung dalam proses produksi. Setiap tahapan pembangunan menjadi kesempatan bagi tenaga ahli nasional untuk mempelajari teknologi terbaru yang sebelumnya hanya dikuasai segelintir negara pembuat kapal selam. Semakin besar pengalaman yang diperoleh, semakin tinggi pula kemampuan industri dalam negeri untuk mengembangkan proyek-proyek pertahanan yang lebih kompleks di masa mendatang. Bagi TNI Angkatan Laut, hadirnya kapal selam Scorpène Evolved akan meningkatkan kemampuan menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia yang sangat luas. Kapal selam ini dikenal memiliki teknologi siluman yang lebih baik, sistem tempur modern, serta daya jelajah yang panjang sehingga mampu melaksanakan berbagai misi strategis, mulai dari patroli, pengintaian, hingga operasi pencegahan terhadap ancaman di perairan Indonesia. Dengan bertambahnya armada kapal selam modern, kekuatan bawah laut Indonesia diharapkan semakin disegani dan mampu memberikan efek gentar bagi pihak yang berniat mengganggu kedaulatan nasional. Proyek bersama Prancis ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia semakin dipercaya sebagai mitra strategis dalam industri pertahanan global. Setelah sukses menjalin kerja sama dengan Korea Selatan dalam pembangunan kapal selam, kini kepercayaan serupa datang dari Prancis melalui Naval Group. Kombinasi pengalaman dari dua negara yang memiliki tradisi panjang dalam teknologi kapal selam diyakini akan mempercepat peningkatan kemampuan industri pertahanan Indonesia. Dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin PT PAL mampu membangun kapal selam dengan desain yang semakin mandiri, memanfaatkan pengalaman yang diperoleh dari berbagai program alih teknologi tersebut. Meski demikian, membangun kapal selam modern bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan standar kualitas yang sangat tinggi, karena setiap komponen harus mampu bekerja dalam tekanan ekstrem di kedalaman laut. Mulai dari konstruksi lambung bertekanan tinggi, sistem propulsi, sensor bawah laut, hingga perangkat tempur harus melalui proses pengujian yang ketat. Karena itu, kerja sama dengan Prancis tidak hanya berfokus pada pembangunan kapal, tetapi juga mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pengendalian mutu, serta penguasaan proses produksi yang memenuhi standar internasional. Apabila seluruh target dapat dicapai, Indonesia akan semakin dekat dengan cita-cita menjadi negara yang mandiri dalam industri pertahanan maritim. Pengalaman membangun kapal selam bersama Korea Selatan, kemudian dilanjutkan dengan proyek Scorpène bersama Prancis, akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi generasi insinyur Indonesia.
Semakin banyak teknologi yang berhasil dikuasai, semakin besar pula peluang PT PAL untuk mengembangkan kapal selam generasi berikutnya dengan kandungan lokal yang lebih tinggi dan kemampuan yang disesuaikan dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa modernisasi pertahanan Indonesia tidak hanya berorientasi pada pembelian alutsista dari luar negeri, tetapi juga pada pembangunan kemampuan industri nasional. Dengan memperkuat transfer teknologi dan meningkatkan kualitas tenaga ahli dalam negeri, Indonesia berupaya memastikan setiap kerjasama internasional memberikan manfaat jangka panjang. Jika konsisten dijalankan, bukan tidak mungkin dalam beberapa dekade mendatang Indonesia mampu menjadi salah satu produsen kapal selam terkemuka di kawasan Asia Tenggara, bahkan berpeluang menembus pasar ekspor untuk negara-negara sahabat yang membutuhkan kapal selam berteknologi modern. Saya perlu memberi catatan bahwa bagian berikut bersifat analisis dan proyeksi, bukan fakta yang sudah dipastikan. Di tengah meningkatnya dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik, penguasaan teknologi kapal selam menjadi salah satu aset strategis yang sangat penting. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan kemampuan bawah laut yang kuat untuk mengawasi jalur pelayaran internasional, melindungi sumber daya alam, serta menjaga kedaulatan wilayah perairan nasional. Oleh karena itu, investasi pada pembangunan industri kapal selam tidak hanya berdampak pada kekuatan militer, tetapi juga memperkuat kemampuan teknologi dan manufaktur nasional. Kedepan, keberhasilan program Skorpen dapat menjadi pintu masuk bagi proyek-proyek pertahanan yang lebih besar. PT PAL berpeluang meningkatkan kemampuan dalam memproduksi komponen secara lokal, memperluas jaringan pemasok industri dalam negeri, serta mendorong lahirnya inovasi baru di bidang teknologi maritim. Semakin banyak perusahaan nasional yang terlibat dalam rantai pasok, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi tenaga ahli dan pertumbuhan industri pendukung. Apabila proses alih teknologi berjalan optimal dan kemampuan industri terus berkembang, Indonesia berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap produk pertahanan impor untuk kebutuhan tertentu. Meski demikian, mencapai tingkat kemandirian penuh masih memerlukan waktu, investasi yang berkelanjutan, serta pengembangan sumber daya manusia. Dengan fondasi yang dibangun melalui kerjasama bersama Korea Selatan dan Prancis, Indonesia memiliki peluang untuk terus memperkuat industri pertahanan maritimnya secara bertahap dan berkelanjutan.